Oh hai, namaku Anissa Putrisari. Tapi orang-orang sih biasanya manggil aku Nisput. Umurku 21 tahun. Saat ini aku masih menjadi mahasiswa di universitas ternama Indonesia. Iya, siapa sih yang gak tahu Unpad? Universitas favorit di Indonesia yang menjadi salah satu impian dari banyak orang untuk dapat menempuh pendidikan di dalamnya. Hari ini aku ingin berbagi cerita dengan kalian. Cerita singkat mengenai duniaku, ya dunia kita semua, pada tahun 2020. Ingat gak sih? Dulu, setiap orang yang mau berpergian pasti menggunakan delman, cidomo, tram maupun bemo. Kini, angkutan umum telah banyak mengalami perbaruan. Bis-bis yang siap mengantarkan kita untuk pergi melintas kota maupun pulau. Kemudian dengan angkutan lain seperti travel yang memiliki jadwal pemberangkatan yang terjadwal. Kemudian juga angkot sebagai angkutan umum kota, ojek pangkalan. Bahkan seiring berkembangnya zaman, teknologi merubah segalanya. Saat ingin berpergian namun tak ingin berdesak-desakan dengan orang lain, ojek online maupun taksi online dapat dipesan dengan mudah. Tidak hanya itu, kini dalam hal berpakaian, dalam hal musik, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya sudah mulai condong ke arah barat. Perfilman, kemudian hiburan, bahkan dalam hal berpolitik pun kini sudah mudah diakses semua orang. Tentunya dengan bantuan teknologi yang canggih. Kampanye-kampanye, kemudian untuk mengutarakan pendapat pun tidak usah lagi kita ikut-ikut demo. Komen saja di Instagramnya. Kalau dari aspek ekonomi sih, pasar sudah menjadi hal yang tidak asing lagi untuk kegiatan perekonomian. Ya, tapi kita tahu bau, tidak bersih, banyak lalat. Sumpek. Itulah pasar. Ya, tapi harganya pun terjangkau. Kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan dengan harga yang murah, jauh lebih murah. Berbeda dengan supermarket yang lebih tertata, rapi, wangi, bersih, enak dipandang sih. Cuma untuk harga ya memang
sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya begitulah perbedaan dari pasar dengan supermarket. Untuk mendapatkan barang-barang yang impor pun, kita dapat dengan mudahnya membeli di mall. Semua barang-barang yang kita cari dapat dengan mudah kita temukan. Mulai dari pakaian, tas, sepatu, semuanya lengkap sudah. Ya itulah manfaat globalisasi, mudah mendapatkan barang impor, membuka lapangan pekerjaan, memudahkan kita dalam segala hal karena kemajuan teknologi yang canggih. Bahkan untuk kita mendapatkan barang yang kita inginkan atau kita butuhkan, itu hanya memerlukan waktu yang sangat singkat untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu, globalisasi pun menuntun kita memahami keberagaman budaya di dunia, menumbuhkan sikap toleransi, dan lain sebagainya. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan adalah pasar nasional yang dikuasai barang impor, masuknya tenaga asing, memicu konsumerisme, mudah terpengaruh budaya barat dan lupa budaya lokal, hilangnya rasa cinta produk dalam negeri, bahkan mematikan usaha lokal. Udah dulu ya, kita lanjut di mobil. Ciao. Nah teman-teman, setelah kita melihat tayangan yang tadi, kini kita mengetahui bahwa ternyata globalisasi merupakan bentuk evolusi dari kapitalisme yang telah berlangsung sejak berabad silam. Adanya perkembangan dari benua Eropa yang mempengaruhi negara-negara lainnya memperlihatkan bahwa negara-negara di sekitar Eropa itu selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah kini ditambah dengan Amerika Serikat yang melakukan konfigurasi perekonomian dunia untuk memperkaya diri sendiri dan bukan untuk mensejahterakan negara-negara di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan perubahan struktur ekonomi global? Ternyata globalisasi juga berdampak pada perubahan struktur ekonomi global. Saat ini, struktur ekonomi global telah mengalami pergeseran dari yang semula didominasi oleh sektor-sektor pertanian dan atau pertambangan, kini bergeser menuju ke sektor-sektor non-formal atau khususnya industri. Globalisasi pun tak luput dari perubahan arus ekonomi global, yang mana memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Mungkin pada zaman dahulu untuk melakukan pergerakan arus barang maupun jasa memerlukan waktu yang cukup lama. Namun kini semua dapat dengan mudah diatasi, tentunya dengan bantuan teknologi yang canggih. Lalu adakah keterkaitan antara kemiskinan dan globalisasi? Kemiskinan dan globalisasi memang sudah menjadi perdebatan sejak lama. Dengan munculnya globalisasi, banyak menguntungkan berbagai negara di belahan dunia. Namun, kebanyakan keuntungan itu hanya perjanjian di atas kertas belaka. Negara yang maju dan sejahtera mungkin dapat mendapatkan keuntungan dari adanya globalisasi. Namun, berbeda dengan negara-negara yang tidak demikian. Adanya globalisasi seharusnya mengalirkan uang dari negara yang kaya ke negara yang miskin. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dalam suatu negara dan pemerintah seharusnya bekerja sama untuk dapat menyikapi berbagai tantangan dari adanya globalisasi ini. Nah, tentunya dapat dimulai dari diri kita sendiri, dengan belajar bahasa asing atau bahasa internasional, mulai terbuka untuk belajar hal-hal baru yang positif, kemudian membuat rencana atau planning di masa mendatang, dan berusaha untuk mempelajari teknologi yang baru dan canggih. Oh iya, tak lupa untuk menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya lokal. Nah teman-teman, setelah kita menyimak tayangan dan penjelasan tadi, maka kita mengetahui ya apa itu globalisasi, bagaimana keterkaitan antara globalisasi dan perubahan sosial, bagaimana dampak yang diberikan dari globalisasi, serta bagaimana keterkaitan antara globalisasi dengan kapitalisme, globalisasi dengan perubahan struktur ekonomi global, globalisasi dengan perubahan arus ekonomi global, serta dampak yang diberikan globalisasi yang berakibat pada kemiskinan. Nah buat teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!